Selesai makan, Ara memberikan jam tangan pada masing-masing anaknya. Jam tangan itu terlihat seperti jam tangan biasa, namun jam tangan tersebut terdapat GPS di dalamnya. Jam tangan itu juga dilengkapi dengan tombol alarm. Dalam kondisi bahaya, tombol itu bisa ditekan dan akan memberikan sinyal bahaya yang langsung terhubung ke ponsel Ara. Sudah sejak lama Ara menyiapkan jam tangan ini untuk mereka, dan ini waktu yang tepat untuk memberikannya pada mereka. Tak hanya di jam tangan itu saja, Ara juga memasang GPS di setiap sepatu sekolah mereka. Pakai jam tangan itu di lengan kalian, dan jika nanti kalian dalam keadaan yang bahaya, kalian bisa memencet tombol ini dan mama akan segera menjemput kalian. Mengerti? Ara menerangkan fungsi jam tangan tersebut kepada ketiga anaknya. Dia juga menunjukkan tombol yang harus mereka pencet saat keadaan darurat. Mengerti, Mama? Jawab mereka kompak. Mereka bertiga masuk, termasuk anak yang cerdas, sehingga mereka mengerti apa yang dikatakan oleh mamanya. Gama membantu memakaikan jam tangan tersebut ke tangan anak-anaknya. "Mama, kita sedang mau pelang-pelangan ya?" tanya Mili. "Tidak sayang, Mama hanya ingin melindungi kalian dari orang jahat. Mili harus selalu berada di dekat abang, jangan jauh-jauh dari abang." Peringatnya pada sang putri karena hanya putrinya yang terkadang suka melanggar peraturannya. "Tuh, dengerin abang harus ikutin kemana Lili pergi," ucap Mili. "Mama tadi bilangnya kamu yang gak boleh jauh dari abang, bukan abang yang ngikutin kamu," seru Maxim. Mili menggaruk kepalanya. "Tapi kalau nanti Lili mau pergi jajan gimana?" ngeyel Mili. "Kamu bisa bilang sama abang Lili," jengak Ara. Putrinya ini selalu saja bisa menjawab. Iya, Lili ikut abang," saut Mili dengan lesu. Malang sekali nasibnya Lili. Halusnya Lili aja yang jadi abangnya," keluh Mili. Gama menggigit bibir bawahnya. Dia gemas sekali dengan putrinya itu. Tak lama datanglah pria bertubuh tegap menghampiri mereka. "Pagi Tuan, saya Vero, utusan Tuan Firman," ucap Vero, anak buah Firman yang ditugaskan untuk menjadi pengawal anak-anak Gama. Gama mengangguk, karena tadi Firman sudah memberitahunya. "Tugas kamu menjaga mereka dan pastikan mereka dalam keadaan selamat," ucap Gama dengan tegas. "Baik Tuan," jawab Vero dengan patuh. Gama beralih menatap ke arah anak-anaknya. "Anak-anak, mulai hari ini kalian berangkat sama Paman Vero. Kalian harus nurut dengan Paman Vero," ucap Gama pada anak-anaknya. "Iya Papa," jawab mereka dengan patuh. Mili menatap Vero dengan mata bulatnya. "Paman Velo badannya besar sekali seperti monster," ucap Mili cekikikan. "Iya, Paman Vero mirip Hulk, timpal Maxwell dan Maxim." Sudah, kalian harus berangkat biar nggak telat," kata Ara. Mereka bertiga mencium punggung tangan orang tuanya. Setelah itu, Vero menggiring mereka keluar dan masuk ke dalam mobil. Vero melajukan mobilnya meninggalkan rumah dan menuju ke sekolah mereka. "Kamu sudah memberitahu keluargamu. Kita juga sudah harus memastikan keamanan mereka, sayang," ucap Gama mengingatkan istrinya. "Oh iya, aku lupa menghubungi Kak Ares," ujar Ara menepuk keningnya. "Ya sudah, setelah ini kamu hubungi kakakmu. Aku berangkat dulu ya," ucap Gama dan pamit. Sebelum pamit, Gama mencium kening serta bibir istrinya terlebih dahulu. Ares yang baru saja selesai sarapan tiba-tiba dikagetkan oleh suara dering dari ponselnya. "Siapa Hani?" tanya Nadine. "Ara sayang," jawab Ares. "Angkat Res, siapa tahu ada yang penting." Tintan Evan yang kebetulan juga masih berada di meja makan. Ares mengangguk dan memencet tombol hijau hingga panggilan pun terhubung. Ares menelos speaker panggilannya. "Halo, iya Dek, ada apa?" ucap Ares. "Kak, ada yang ingin aku katakan padamu. Margareta, ibu tiri Gama sudah bebas dari penjara. Aku minta kakak perketat penjagaan keluargamu dan juga katakan pada ayah agar hati-hati. Aku takut Margareta menargetkan kalian juga," ucap Ara memberitahu sang kakak. "Bagaimana bisa? Bukankah dia dihukum selama 15 tahun? Reaksi Ares tak jauh beda dengan Gama. Ia kaget mendengar dari adiknya. "Aku tidak tahu, yang jelas ada orang lain yang membebaskan Margareta. Aku sedang mencarinya."
ucap Ara. Baiklah, kakak akan perketat penjagaan keluarga kita. Kamu hati-hati, jangan sampai lengah, ucap Ares. Iya kak, jawab Ara. Setelah itu Ares mengakhiri panggilannya. Ares meletakkan ponselnya di atas meja dan setelah itu ia menatap ayahnya. Bagaimana ya? Tanya Ares. Adikmu benar, kita harus perketat penjagaan terutama Sadewa dan juga Nadine. Nadine sebentar lagi mau melahirkan, jangan sampai terjadi sesuatu dengannya, ucap Nevan. Apa situasinya seberbahaya itu ayah? Tanya Nadine. Kalau hanya Margareta mungkin adikmu bisa mengatasinya, tapi yang dikhawatirkan adikmu itu orang di belakang Margareta. Kita belum tahu kekuatan orang itu, sahut Nevan. Nadine mengangguk paham, meskipun dia tidak ada sangkut pautnya sama masalah mereka, tapi tidak ada salahnya dia juga ikut hati-hati seperti apa yang dikatakan adik iparnya itu. Kirim bodyguard ke sekolahan Sadewa Ares, Tita Nevan. Berbeda dengan Triple, wajah Sadewa sudah beberapa kali muncul ke publik, karena Ares tidak menutupi wajah putranya seperti yang dilakukan oleh Ara. Baik ayah, aku akan perintahkan Tito nanti ayah, ucap Ares. Tito merupakan asisten kepercayaan Ares saat ini. Bagaimana dengan Triplet? Tanya Anika dengan cemas. Ibu tidak perlu khawatir, pasti Ara dan Agama sudah mengirim pengawal untuk anak-anaknya itu. Saut Ares membuat Anika sedikit lega. Mereka ada 3. Anika khawatir putrinya tidak bisa menjaga mereka dengan maksimal. Setelah selesai mengobrol, Ares pamit pergi ke kantornya. Aku berangkat dulu ya sayang, kamu hati-hati jangan kemana-mana sendirian, ucap Ares. Iya Hani, jawab Nadine patuh. Memang mau pergi kemana? Membawa perutnya saja sudah kesulitan. Nadine melambaikan tangannya saat melihat mobil suaminya mulai melaju meninggalkan rumah. 1 jam perjalanan Ares sampai di perusahaannya, ia langsung naik ke atas menuju ke ruangannya. Tak lama Tito masuk ke dalam ruangan Ares. Seperti biasa, setiap pagi dia akan membacakan jadwal Ares. Selamat pagi tuan, sapa Tito. Pagi Tito, jawab Ares. Tito mendudukkan tubuhnya di kursi yang ada di hadapan meja kerja Ares. Tito, tolong kamu perintahkan anak buahmu untuk mengawal Sadewa, perintah Ares. Memangnya ada apa tuan? Kenapa harus sampai dikawal? Tanya Tito. Kamu tidak perlu tahu Tito, tinggal lakukan aja, apa susahnya sih? Kesal Ares. Tito menghela nafas sabar dan mengangguk patuh. Dia makan apa sih? Kenapa sensi amat? Gerutu Tito dalam hati. Tidak usah mendumal Tito. Sentak Ares membuat Tito terlonjak kaget sambil mengelus dadanya. Iya tuan, kalau begitu saya permisi dulu, pamit Tito. Tito keluar dari ruangan Ares. Tuan Ares seperti paranormal, ucap Tito dalam hati. Lalu Tito berjalan dan masuk ke dalam ruangannya. Tito menghubungi anak buahnya dan menyuruhnya mengawal Sadewa. Di sekolah, Triplet sedang istirahat. Mereka sedang makan bekal yang mereka bawa, tapi tidak dengan Millie. Gadis kecil itu tidak mau memakan bekalnya. Makan Millie, jangan sampai mama marah karena kamu tidak makan bekalnya, ucap Maxwell. Lily ndak mau bekal abang, Lily mau jajan. Abang punya uang ndak? Lily utang dulu soalnya Lily ndak punya uang. Abang tidak punya uang Lily, saut Maxwell. Lalu Lily menatap Maxim. Aku juga tidak punya uang. Kau makan aja. Apa yang ada sih? Belum juga Millie bertanya, Maxim sudah mengatakannya lebih dulu. Dasar miskin, katanya anak orang kaya, tapi ndak punya uang. Millie mencibir kedua abangnya. Lily mau ketemu abang Dewa aja, pasti dia punya uang ndak seperti kalian, ucap Millie lalu berjalan keluar dari dalam kelasnya dan mencari keberadaan Sadewa. Ara memang tidak pernah memberikan uang saku kepada anak-anaknya. Dia tidak mau anaknya jajan sembarangan, terutama putrinya. Putrinya itu suka sekali jajanan di pinggir jalan. Bang Dewa, panggil Lily sambil berlari kecil menghampiri Sadewa yang sedang bermain dengan Alora. Kenzo sengaja menyekolahkan putrinya di sekolah yang sama dengan putra sahabatnya itu supaya anaknya memiliki teman. Ada apa Lily? Tanya Dewa menoleh. Abang Dewa punya uang ndak? Lily mau utang. Entar kalau Lily udah punya uang, Lily bayar, ucap Lily memasang wajah memelas. Udah habis uangnya. Udah abang belikan minum. Dedi cuma kasih uang 5.000, ucap Sadewa. Orang tuana aja kaya tapi anak-anak dibiarkan miskin, kesal Lily.
Masih kecil kok sudah pintar ngutang. Memang nah punya uang buat bayar nah. Cibir Alora yang tidak mengenali Mili. Karena waktu kejadian di mall, Mili menggunakan penutup wajah. Mili menoleh, dia membulatkan matanya melihat Alora. Gadis itu masih ingat wajah Alora yang waktu itu merebut boneka yang ia suka. Nyambung aja kayak kabel lusa, ledek Mili. Bialin daripada kamu tukang cali utang. Alora ndak mau kalah. Sadewa bingung menatap keduanya yang malah berdebat. Sudah Lili, sana balik ke kasmu. Nanti kamu dicariin Maxwell dan Maxim, lerai Sadewa. Lili menggelengkan kepalanya sambil menggoyangkan lengan Sadewa. Lili mau jajan abang, Lili lapar. Nanti ental kalau Lili kulus gimana? Keluh Mili. Tapi abang ndak punya uang Lili, ucap Sadewa. Lalu tiba-tiba Alora mengulurkan tangannya memberikan uang 10.000 buat Lili. Gadis kecil itu merasa kasihan melihat Mili yang kelaparan. Ini buat kamu, tapi besok harus bayar ya, ucap Alora. Buat Lili, tanya Mili memastikan. Iya, kalau ndak mau Alora masukin katok lagi nih, sahut Alora. Mau, memangnya siapa yang ndak mau? Besok kalau Lili punya uang, Lili kembalikan uang na Alola, ucap Mili seolah gadis kecil itu melupakan perselisihannya. Mili mengambil uang itu dari tangan Alora lalu dia meninggalkan Sadewa dan Alora begitu saja. Dengan lompat-lompat, Alora menuju ke kantin sekolah. Akhirnya Lili bisa jajan, nanti harus minta uang sama opa buat bayar utang Alola, ucap gadis kecil itu sambil cekikikan. Mili masuk ke dalam kelasnya sambil membawa minuman dan juga coklat yang ia beli dari uang hasil ngutang dari Alora. Kamu udah dapat uang dari mana? Tanya Maxwell sambil berkaca pinggang. Utang sama temen Bang Dewa, jawab Mili sambil duduk di bangkunya. Maxim menarik rambut adiknya dengan pelan. Nakal, nanti abang adukan sama mama baru tahu rasa kamu, ucap Maxim melepas rambut adiknya. Bialin, Lilin ndak takut, saut gadis itu tidak takut dengan ancaman abangnya. Mili sibuk memakan coklatnya sampai membuat mulutnya belepotan. Kenyang nah, ucap Mili sambil mengusap perutnya. Dia sudah menghabiskan semua coklat dan minumannya. Maxwell mengambil tisu dari dalam tas adiknya dan membersihkan mulut adiknya itu. Meskipun sering menjahili adiknya, tapi Maxwell sangat menyayangi adiknya ini. Sudah bersih, sekarang buang bungkusnya ke tempat sampah, titah Maxwell. Terima kasih abang, ucap Mili lalu beranjak dari tempat duduknya dan berjalan mendekati tempat sampah. Mili membuang bungkus jajanannya tadi. Setelah selesai, Mili kembali duduk di bangkunya. Siang hari triplet pulang dari sekolah. Kebetulan Nevan dan Anika sedang berkunjung ke rumah Ara. Assalamualaikum, Lili cantik sudah pulang nih, teriak Mili masuk ke dalam rumahnya. Nevan menggelengkan kepalanya melihat Mili sama seperti melihat Ara saat kecil dulu. Opa, Oma, panggil Lili datang menghampiri mereka. Maxwell berjalan bersama Maxim sambil menenteng tas adiknya. Adiknya itu tidak mau membawa tasnya sendiri sehingga mau tidak mau dia yang membawakannya. Assalamualaikum, ucap mereka berdua kompak. Mereka menyalami semuanya. Masuk kamar dan ganti baju ya, tita Ara pada ketiga anaknya. Baik, Ma, jawab mereka patuh. Mama, panggil Maxim sambil melirik adiknya. Ada apa, Boy? Tanya Ara. Tadi Mili pinjam uang sama temannya Bang Dewa. Dia tidak mau makan bekalnya. Aduh, Maxim pada mamanya. Mili melototi abangnya tidak terima. Mulutnya embel emang, gerutu Mili. Ara mengalihkan pandangannya ke arah sang putri yang sedang tertunduk. Mili takut menatap mamanya, padahal tadi di kelas dia tidak takut sama sekali dengan ancaman abangnya. Benar begitu Mili? Tanya Ara. Benar Mama, soalnya Lili bosan makan bekalnya. Terus mau jajan, tapi Lili ndak punya uang. Jadinya Lili utang sama Bang Dewa, tapi kata Bang Dewa uangnya sudah habis. Terus Alola belikan uangnya 10.000 sama Lili dan Lili besok disuruh kembalikan. Tapi Lili ndak punya uang. Jawab Mili jujur. Gadis itu nyengir sambil menatap mamanya. Siapa Alora? Tanya Ara. Temen Bang Dewa yang pernah lebut boneka Lili, jawab Mili.
Ara mencoba mengingatnya. Dia mengingat kalau gadis kecil itu anaknya Kenzo, sahabat kakaknya. Terus bagaimana caranya kamu mengembalikan uangnya Alora? Kamu kan belum kerja, tanya Ara. Entah, Lili minta opa aja. Kan opana Lili kaya lah ya. Jawab Mili dan disambut gelak tawa oleh Anika dan juga Nevan. Ara ingin sekali mengunyal-ngunyal putrinya. Bagaimana dia bisa marah kalau putrinya semenggemaskan ini? Memang opa mau kasih kamu uang? Tanya Ara memicingkan matanya. Mili menatap sang opa. Kasih ndak opa. Halus kasih biar kubulanan ndak sempit. Ucap Mili memaksa. Nanti opa kasih 5.000, ucap Nevan sedikit bercanda. Opa Nevan yang ganteng, Lilit kan utangnya 10.000, bukan 5.000. Masih kurang 5.000 dong, ucap Mili. Sudah, untung opa mau kasih, masih aja nawar. Makanya kalau ndak punya uang ya jangan jajan, jangan ngutang. Jibir Maxim. Bialin, silik aja kerjaannya. Dasar embel bocol, sahut Mili tidak terima. Ara menggeleng-gelengkan kepalanya. Putrinya ini benar-benar menguji kesabarannya. Tok tok tok, terdengar suara orang jualan dari luar sana. Mili yang mendengarnya pun langsung berlari sambil berteriak, Abang Batagol, Lili beli, teriak Mili. Ara pun menepuk keningnya frustasi. Bersambung.